Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga itu dikaitkan dengan iman dan kepada Allah dan hari akhir. Ini tadi sudah kita jelaskan. Rawahul Muslim bihadzal lafzi wa ruwiyal Bukhari fi ba'dih. Ini sudah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menegaskan beriman kepada Allah dan hari akhir itu dikaitkan dengan berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Artinya jika orang itu tidak memuliakan tetangga, tidak termasuk orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Alasan yang keempat, ada ancaman terhadap orang yang menyakiti tetangganya, baik tetangganya itu muslim maupun non muslim. Kalau disakiti maka berarti terancam oleh sini. Di dalam sebuah hadis sahih, sabata fi sahihaini, ditegaskan di dalam kedua kitab sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sampai bersumpah 3 kali. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Sahabat bertanya, waman kila waman ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman itu ya Rasul? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya. Usil, tahu usil? Usil, rese. Memang tetangga itu ada begini, Bu. Tetangga ada yang punya mobil 2 dan 3. Sementara di komplek perumahan kita itu rumahnya hanya bisa parkir cuma 1. Kan artinya berarti yang satunya atau yang 2-nya kan pasti parkirnya di depan rumahnya atau digeser sedikit di depan rumah tetangganya. Ya kalau tetangganya rese, ya, mulai muncul mulut-mulut yang tidak enak. Ya alhamdulillah masjid kita lapangannya luas, alhamdulillah, jadi bisa parkir di sini. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqah, tidaklah akan masuk surga man la ya'manu jaruh bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya, dari usilnya. Ini di sono, di kampung saya. Di kampung saya ada yang suka rese, bertengkar, soal-soal sepele, bertengkar. Pernah ada yang bawa golok lagi. Masya Allah. Anaknya nangis, kata anaknya dia dipukul sama anak tetangganya. Bapaknya bawa golok. Itu di kampung saya. Hah? Ya kalau anak kecil itu memang belum ngerti, Bu, Pak. Jadi kalau anak kita mengadu begini, ya tinggal datang saja baik-baik ke orang tuanya. Pak, anak saya ini nangis, kata anak saya itu dipukul oleh anak bapak. Tolonglah anak bapak diberikan pengertian. Begitu aja. Dan selanjutnya di dalam hadis yang lain, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun. Tidaklah termasuk orang yang beriman alladzi yashba'u, dirinya mereka kenyang, keluarganya kenyang, wajaruhu ja'iun, dan tetangganya kelaparan. Masya Allah. Bayangkan, kita kaya, kita cukup, kita nggak tahu menau, sampai-sampai tetangganya nggak masak, kita nggak tahu. Ini diancam oleh hadis ini.
Allazi yashba, orang yang kenyang, wajaruhu ja'iun, tapi tetangganya kelaparan. Makanya tengok-tengok, tengok kiri, tengok kanan. Siapa tahu dia tidak punya beras. Siapa tahu dia belum masak. Kemarin bagus tuh ada YouTube yang dikirimkan. Ustadz yang menemukan ada orang masuk ke masjid karena dia itu belum makan dari pagi sampai jam 10 malam sama anaknya. Masya Allah. Maksudnya apa? Kita sebagai muslim dan juga DKM, lihat-lihatlah. Apalagi bagi daging. Bagi daging jangan kelompoknya aja yang dibagi, yang di atas, yang nggak punya itu nggak terdaftar. Kesana nggak terdaftar karena KTP-nya bukan KTP DKI, bukan warga Bekasi, bukan ke sini, nggak termasuk karena dia memang pendatang. Ada tukang beca, ada buruh cuci gosok, ada orang kerja serabutan. Oh, dia bukan RW kita. Bagi daging pakai bukan RW kita. Jangan berpikir begitu. Ini mohon maaf, saya cuma ngomong. Cuma kalau ustaznya nggak ngomong, ustaznya yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Anda ustaz, kenapa Anda tidak mengingatkan? Kalau ustaznya udah mengingatkan, insya Allah di akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang berbuat salahnya yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi hadirin sidang subuh rahimakumullah, ada ancaman bahwa orang yang menyakiti tetangga diancam oleh Allah, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, yang terakhir,